Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 SD Muhammadiyah Purin yang Pak Eko sayangi. Kali ini kita lanjutkan ke pelajaran Al-Islam. Kita sudah memasuki bab 8 berkaitan dengan akhlak. Di sini yang akan Pak Eko bahas terlebih dahulu yaitu berkaitan dengan zuhud dan qanaah. Sebelum kita membahas berkaitan dengan zuhud dan qanaah, mari anak-anak kita berdoa bersama terlebih dahulu agar terhindar dari sifat malas, agar saat belajar nanti selama menyimak penjelasan Pak Eko, anak-anak diberikan semangat ya, terhindar dari rasa malas. Nah itu disimak doanya, kita baca bersama-sama ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Nah, setelah berdoa, mari simak pembelajaran berikut ya anak-anak. Apakah anak-anak sudah tahu apakah makna zuhud itu? Zuhud adalah suatu sikap hidup seseorang yang tidak terlalu mementingkan dunia atau harta kekayaan dan lebih memikirkan untuk akhirat. Jadi yang perlu dipahami adalah tidak terlalu mementingkan dunia. Bukan berarti tidak mementingkan ya, tapi tidak terlalu. Berarti boleh mencari dunia, mencari harta, asal tidak berlebihan dan tidak lupa dengan akhirat ya. Jadi seimbang antara kehidupan dunia dan urusan ibadahnya untuk akhirat. Ada juga yang mengartikan bahwa zuhud adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat kelak di negeri akhirat. Jadi hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat itu ditinggalkan. Lah itulah yang disebut dengan zuhud. Nah berikutnya, apakah dalil dari zuhud ini Pak Eko? Apakah ada dasarnya dalam Al-Quran ataupun hadis yang membahas berkaitan dengan zuhud? Nah coba anak-anak simak bersama itu di layar. Ini ada dari hadis riwayat Ibnu Majah ya, yang berkaitan dengan cinta akhirat, zuhud dunia. Pak Eko bacakan artinya. Barang siapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan atau tidak pernah merasa cukup di hadapannya. Padahal dia tidak akan mendapatkan harta benda duniawi melebihi dari apa yang Allah tetapkan baginya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat tujuan utamanya, maka Allah akan menghimpunkan urusannya, menjadikan kekayaan atau selalu merasa cukup dalam hatinya, dan harta benda duniawi datang kepadanya dalam keadaan rendah atau tidak bernilai di hadapannya. Nah itu ya, jadi kalau kita tujuannya akhirat, insya Allah dunianya pun akan mengikuti gitu ya anak-anak. Berikutnya kita akan bahas ciri-ciri orang yang zuhud. Nah, seperti apa sih ciri-ciri orang yang memiliki sifat zuhud itu? Simak itu. Yang pertama, hidupnya sederhana. Yang kedua, mengedepankan kepentingan akhirat. Yang ketiga, tidak terpengaruh kepentingan duniawi. Yang keempat, tidak menumpuk-numpuk harta. Dan yang terakhir, tidak berfoya-foya dan bermegah-megahan. Setelah kita tahu pengertian dan ciri-ciri orang yang memiliki sifat zuhud, berikut Pak Eko jelaskan berkaitan dengan hikmah zuhud. Maksudnya manfaat apa, hikmah apa yang akan diperoleh bagi seseorang yang memiliki sifat zuhud. Yang pertama, tidak terlena dengan kemewahan dunia. Yang kedua, hatinya tidak mudah gelisah dan sedih. Yang ketiga, hidupnya tentram dan damai. Yang keempat, tidak sombong. Yang kelima, akan disukai banyak orang. Dan yang terakhir, sabar dalam menghadapi cobaan. Berikutnya kita akan mempelajari berkaitan dengan qanaah atau hidup qanaah. Apa itu qanaah? Menurut
menurut Ibnu Battah rahimahullah, qanaah adalah ridho dengan ketetapan Allah Ta'ala dan berserah diri pada keputusannya. Artinya segala yang dari Allah itulah yang terbaik. Jadi kita harus benar-benar yakin dan percaya bahwa segala ketetapan Allah yang diberikan kepada kita adalah yang terbaik. Ada juga yang mengatakan qanaah adalah merasa cukup dengan semua yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi tidak pernah mengeluh, tidak merasa kurang. Tetap kita harus merasa cukup bahwa Allah yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik buat kita. Nah, itulah maksud dan pengertian dari qanaah. Lantas apakah kita hanya cukup dengan merasa cukup saja Pak Eko, menerima takdir dari Allah kemudian tidak berusaha apa-apa, pasrah gitu? Ya bukan seperti itu maksudnya qanaah. Dari maksud qanaah itu juga bukan tidak boleh kita menjadi orang kaya, tapi jangan biarkan setan memperdaya kita dengan hanya memburu dunia saja, hanya dengan memburu kekayaan saja lantas meninggalkan akhirat. Nah itu yang tidak boleh. Ya kita harus tetap merasa cukup dan tetap berikhtiar. Nah yang terakhir, apa sih hikmah atau manfaat bagi seseorang yang memiliki sikap qanaah ini? Nah, ini disimak ya. Yang pertama, akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi imannya akan semakin meningkat. Yang kedua, akan terhindar dari sifat tamak dan deki, sifat rangkus ya, yang ingin memiliki harta sebanyak-banyaknya, menumpuk-numpuk harta. Nah insya Allah akan terhindar dari sifat ini. Yang ketiga, akan terhindar dari rasa khawatir akan kekurangan. Yang keempat, memupuk jiwa sabar dan tawakal. Nah terakhir, semoga anak-anak bisa memahami dari apa yang tadi sudah Pak Eko jelaskan, dan semoga kita semua bisa termasuk dari orang-orang yang memiliki sifat zuhud dan qanaah. Amin. Demikian materi dari Pak Eko. Semoga anak-anak bisa memahaminya dengan baik dan selalu semangat belajar dari rumah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.